Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat cahaya dakwah dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam melaksanakan puasa, kita juga sebaiknya melaksanakan apa yang telah dicontohkan dan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kita melaksanakan sahur dan berbuka puasa. Walaupun ini sudah sering kita laksanakan, tapi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin tentang masalah sahur dan berbuka. Menurut para ulama ahli fikih bahwa sahur itu adalah makan atau minum yang dilaksanakan setelah nisful lail atau pertengahan malam sampai menjelang waktu subuh atau fajar. Itu dinamakan sahur. Ketika kita berniat sahur tetapi makannya jam 10 malam umpamanya, maka kita belum mendapatkan keutamaan sahur. Karena itu tidak termasuk dari definisi sahur. Dan sahur itu ketika kita ingin mendapatkan fadilah dari sahur, maka setelah nisful lail kita melaksanakan makan atau minum. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Kalian bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Dan ini yang kita cari dalam sahur, yaitu keberkahan. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Maka dari sini kita melaksanakan makan, tidak hanya makan tapi diniatkan untuk bersahur, untuk mendapatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Dan yang terbaik adalah sahur di akhir waktu. Memang boleh sahur jam 1 malam, jam 2 malam, boleh. Sudah mendapatkan keutamaan sahur. Akan tetapi yang terbaik adalah mengakhirkan sahur. Yaitu seandainya jam 4 sudah masuk waktu subuh, maka sahurnya kita jam setengah 4. Atau jam 3:03, yang kira-kira jam 4 kurang 10 menit kita sudah selesai sahurnya. Dan itu artinya kita sudah mengakhirkan sahur. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dan yang masih banyak mempertanyakan itu bagaimana melaksanakan sahur setelah sirine imsak berbunyi. Setelah imsak berbunyi, itu bagaimana melaksanakan sahur? Kita makan, kita minum, apakah boleh, apa tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Maka karena yang dinamakan puasa itu menahan makan, menahan minum, mulai dari fajar sampai terbenam matahari, dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib, maka imsak ini belum masuk waktu subuh. Berarti ketika imsak masih diperbolehkan untuk makan dan minum, karena itu belum masuk subuh. Akan tetapi sebaiknya waktu imsak itu untuk berhati-hati, kita tidak melaksanakan makan dan minum. Akan tetapi ketika terpaksa bangun kok sudah karena mendengar imsak, maka kita cepat-cepat makan, jangan sampai
nanti kita masih makan dalam keadaan sudah waktu masuk subuh langsung. Berarti makan pada waktu imsak itu masih diperbolehkan. Memang para sahabat dulu ketika sahur, kemudian sahur selesai, setelah sahur selesai kemudian melaksanakan sholat subuh. Sebagian sahabat ditanya, seberapa jeda waktu antara terakhir sahur dengan sholat? Sahur dengan sholat itu jedanya itu berapa? Maka dalam satu hadis sahabat itu menjawab bahwa jedanya kurang lebih membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran. Berarti ya mungkin kira-kira 10 menit. Yaitu yang dijadikan dalam penjadwalan sebagai waktu imsak. Dan itu belum masuk waktu subuh, berarti masih bisa untuk melaksanakan sahur. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selagi mereka bercepat-cepat melaksanakan buka. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang paling cepat melaksanakan berbuka puasa. Berarti kita dari dua hadis ini kita diperintahkan untuk mempercepat berbuka puasa. Dan yang perlu diperhatikan dalam mempercepat buka puasa ini, kita percepat buka puasa ketika memang benar-benar kita sudah yakin sudah masuk waktu maghrib. Ketika belum, ya nggak boleh. Contoh, maghrib pukul 18, jam 6 sore. Kemudian mungkin karena salah pemahaman, kita disunahkan untuk mempercepat berbuka. Yuk kita cepat-cepat berbuka puasa jam setengah 6 saja. Dan ini batal sholatnya. Karena jam setengah 6 belum masuk waktu maghrib. Dan masuknya jam 6 dengan dalil mempercepat berbuka. Itu tidak boleh. Mempercepat berbuka artinya ketika sudah datang waktu maghrib langsung berbuka. Tapi ketika belum tidak boleh. Atau masih ragu. Ini sudah masuk maghrib atau belum ya? Ketika masih ragu seperti ini, tidak boleh berbuka. Dan tidak disunahkan untuk berbuka. Bukan termasuk orang yang bercepat-cepat dalam berbuka. Maka perlu diperhatikan kalau memang benar-benar sudah masuk waktu maghrib dan yakin waktu maghrib. Dan perlu diperhatikan juga ketika kita sudah yakin ini sudah maghrib, kemudian berbuka. Setelah itu baru tahu sebenarnya itu belum masuk waktu maghrib. Maka dia tidak berdosa ketika buka, tidak berdosa karena keyakinannya sudah masuk waktu maghrib. Tapi karena kenyataannya belum masuk waktu maghrib, berarti puasanya batal. Ketika puasanya batal, dia di hari yang lain setelah Ramadan wajib mengganti 1 hari. Ini juga untuk kehati-hatian kita bersama. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dari sini mari kita sama-sama melaksanakan buka, melaksanakan sahur dengan penuh mengharapkan ridha Allah, penuh mengharapkan kasih sayang Allah, penuh mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga makan sahur kita, makan berbuka kita akan banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar makan, ini sudah waktu maghrib langsung makan. Tidak ada niat untuk berbuka melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya ilmu. Sama-sama makan pada jam 3 malam, sama-sama makan pada jam 6 sore,
tapi yang satu dengan niat berbuka, yang satu dengan tidak ada niat sama sekali, maka nilainya akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.